Selamat pagi, Pagi para Bu Yoke. mahasiswa. Suaranya nggak kedengaran ya? Sekarang kedengaran, Pak? Iya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi para mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Saat ini kita sudah masuk ke kegiatan kebinekaan yang ketiga atau kegiatan keempat dari modul Nusantara kita pada satu semester ke depan ini. Dan pada hari ini kita akan mengunjungi Museum Sejarah Jakarta. Nah, Museum Sejarah Jakarta itu biasa orang Jakarta pun selalu kenalnya dengan Museum Fathahillah, tapi sebenarnya namanya adalah Museum Sejarah Jakarta. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan mentor Edwil sudah mengambil video tentang Museum Sejarah Jakarta. Saya akan segera putarkan buat kita semua sekarang. Bentar, sekalian. Maaf. Maaf sebentar ya Bapak Ibu. Selamat pagi para mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Sekarang ini pada hari ini saya berada di Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini berada di Jalan Taman Fathahillah 1 di Kota Tua, di mana orang-orang kalau ke Jakarta lebih mengenalnya dengan Kota Tua. Dan di samping kiri kanan saya ini ada bapak-bapak pemandu yang akan memandu kita untuk mengelilingi Museum Fathahillah ini. Di sebelah kanan saya ini Pak Yosef dan di sebelah kiri saya Pak Bandi. Ya. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi juga semuanya. Bapak, kami minta izin untuk Bapak berdua bisa memperkenalkan dan menunjukkan isi dari Museum Fathahillah ini. Orang lebih mengenalnya Museum Fathahillah ya Pak, tapi sebenarnya Museum Sejarah Jakarta ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi agak sedikit susah untuk menghilangkan istilah ini ya. Sebetulnya kami tetap mencoba memberitahu kepada masyarakat kalau Museum Fathahillah itu tidak ada. Yang betul atau yang ada adalah Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Sebelumnya di gedung ini merupakan gedung Balai Kota Bu. Dulunya sebelum menjadi museum. Ya. Nah, Balai Kota yang pada masa kolonial Belanda pertama kali didirikan pada tanggal 25 Januari 1707. 1707 25 Januari ya Pak. Betul, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen. Nah, yang akhirnya diselesaikan dan juga diresmikan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal
10 Juli 1710 Ibu. Dan fungsi dari gedung ini sebagai kantor balai kota dan juga kantor pengadilan. Nah, nanti kita bisa melihat ada ruang sidangnya, kemudian ada penjara-penjaranya. Oh, ada penjaranya. Ada penjaranya Bu, yang lebih dikenal dengan nama penjara bawah tanah. Oh, berarti nanti kita akan turun gitu ya, Pak? Betul, Kurang kita lebih. nanti akan turun ke sana ke dalam. Nah, setelah pada tahun 1925 gedung ini dialihfungsikan Bu. Dialihfungsikan menjadi kantor Provinsi Jawa Barat. Karena dulu DKI masih menyatu dengan Iya, iya. Jawa Barat. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1942 pada masa kedudukan Jepang, Ya. gedung ini diambil alih dan juga difungsikan sebagai markas Dainippon. Nah, ini untuk menyimpan logistik. Nah, setelah kemerdekaan diambil alih juga dan difungsikan kembali menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, Ibu. Nah, jadi masih Jawa Barat. Ya. Setelah itu baru diserahkan kepada pihak militer dan dijadikan sebuah kodim markas komando ya 0503 Jakarta Barat. Oh, waktu itu sudah diserahkan ke TNI ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi diserahkan ke TNI dan yang akhirnya gedung ini pada tahun 1967 gedung ini diserahkan ke pemerintah DKI, Bu. Karena sudah kita udah misalnya dari Jawa Barat ya, dan diserahkan ke pemerintah DKI. 1972 gedung ini mulai direnovasi yang akhirnya gedung ini diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1974. 30 Maret 1974 museum gedung ini ini diresmikan ya? menjadi Museum Sejarah Jakarta. Jadi tidak ada Museum Fathahillah dulu ya. Iya. Di mana kalau orang-orang lebih mengenalnya Museum Fathahillah karena memang berada di Taman Fathahillah atau di Jalan Jadi, Fathahillah ya, Pak ya. untuk menghormati pahlawan ataupun pendiri kota Jayakarta, di depan itu kami ada lapangan yang lebih dikenal dengan nama Taman Fathahillah. Mungkin nanti dari atas kita bisa melihat di mana taman itu ya. Iya. Iya. Bapak, di sekeliling kita ini, terutama yang di belakang ini ya, Pak ya. Ini ada gambar-gambar yang indah, Pak. Tapi ada gambar-gambar orang orang-orang luar negerinya juga ya, Pak. Bapak bisa menceritakan? Nah, jadi kalau ini mural ya, namanya mural Haryadi atau lukisan mural dinding, Haryadi, ya. ya. Nah, kita lihat di situ ada ruangan mural Haryadi. Oh, iya. Nah, Bapak Haryadi ini adalah seorang seniman pada masa era Insinyur Soekarno. Oh, di zaman Presiden Soekarno. Betul ya. Nah, pada saat itu Bapak Ali Sadikin ya selaku gubernur ya, saat Gubernur, itu ya. dia meminta untuk melukiskan. Ya, tetapi bukan seperti ini konsepnya awalnya. Tetapi dengan kanvas atau kain sepanjang 20 meter persegi. Tetapi konsep itu dirubah sehingga dibuatlah di ruangan ini. Langsung di dinding. Iya, dengan ruangan kurang lebih 200 meter persegi ya, dengan ketinggian kurang lebih 6 meter. Iya. Nah, Pak Haryadi ini melukiskan ini tentang situasi Batavia pada tahun 1880 sampai dengan tahun 1920. Kita ada di ruangan apa ini, Bapak? Bisa dijelaskan? Di belakang kami ini ada tulisan huruf Belanda ya, Pak ya? Betul. Kita sekarang berada di ruang monumen gedung ini. Jadi di sini terdapat monumen atau prasasti tentang pendirian gedung ini. Oh iya. Yang tadi kita di awal diceritakan kalau balai kota ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1707 Iya. pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen, yang akhirnya diselesaikan dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck tepatnya pada tanggal 10 Juli 1710. Tadi fungsinya sebagai kantor balai kota dan juga kantor pengadilan. Ya. Nah, di sini ada linmasa
kota Jakarta, peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Jakarta ini, Ya. dari mulainya sebelum Masehi atau masa peradaban, masa prasejarah, sampai akhirnya di sini sampai 2016 kemarin ya. Nah, jadi kita sekarang masuk ke ruangan dari Buni ke Jabotabek. Apa sih Buni? Apa tuh Buni itu, Ya, Pak? jadi Buni itu adalah sebuah desa yang ada di Bekasi. Oh, Ya, itu namanya dulu daerah Buni. nama daerahnya Buni ya, Pak ya? Betul, ya. Nah, itu kurang lebih tahun 1980-an, ya, seorang petani itu tidak secara sengaja pada saat bekerja mencangkul, dia menemukan banyak peninggalan dari masa prasejarah modern. Ya, seperti ini ada beliung persegi, artefak logam, batu asa, gelang, ya, dan manik-manik. Jadi tidak secara sengaja. Nah, kemudian dilaporkan. Nah, ternyata masyarakat Buni ini ternyata adalah manusia prasejarah, kalau di Jakarta agak tertua ya, seperti itu. Nah, penyebarannya bukan hanya di Bekasi, namun dia menyebar ke seluruh Jawa Barat melalui sungai, jalur sungai. Ada Citarum, Sungai Bekasi, ya, sampai termasuk wilayah Jakarta dulu kan, termasuk Jawa Barat ya Jakarta ya. Nah, sampai ke Banten ya, Pak kan ya? apa sih buktinya? Buktinya ini. Jadi, ya, itu pernah diadakan penggalian pada saat pembuat atau perenovasian situs di Batu Jaya. Ditemukan ini fosil atau kerangka. Nah, dulu para arkeolog belum mengetahui bahwa ini adalah salah satu kerangka dari masyarakat Buni. Dulu dikiranya itu adalah masyarakat dari situs Batu Jaya. Ya, ternyata setelah diteliti, dia menemukan ini. Ada gerabah yang dulu digunakan sebagai apa ya? Alat masak mungkin ya, Pak? Bukan, apa sih? Kalau untuk bekal kubur. Bekal kubur mereka. Ya, bekal kubur. Jadi hartanya tuh taruh di sini. Oh, disimpan di situ. Iya. Nah, oh, berarti ini dikuburkan bersama jenazah pada saat itu ya, Pak? Betul, bedanya seperti itu. Nah, setelah teliti, ternyata gerabah ini memiliki kemiripan dengan yang ada di Buni, daerah Bekasi sana. Maka disimpulkan bahwa ini adalah salah satu kerangka masyarakat Buni yang ada pada saat itu. Jadi yang pada saat penyebaran. Nah, jadi inilah bukti bahwa memang masyarakat Buni adalah yang awalnya Bekasi itu menyebar, begitu. Ini salah satunya. Begitu. Jadi yang ditemukan ini selain kerangka dan juga gerabah ya, Pak. Kalau maaf Bapak, kalau ini apa ini, Pak? Ini amulet. Amulet itu kalau disebutnya sebagai jimat kalau dulu ya. Jimat atau kepercayaan masyarakat dulu kan. Iya, pada saat itu ya, betul, Pak ya. Atau amulet namanya. Seperti itu. Iya. Ya, ini ada gerabah. Ya, amulet ditemukan di jari. Oh, di jari ya, Pak? Oh iya, 5 cm ininya ya. Diameternya ya. Iya. Mari kita langsung ke kita lanjut, Pak. Nah, tadi kan menyebar ya. Jadi peta penyebarannya di sini. Di sini ada wilayah tinggalan kebudayaan Buni. Jadi mereka itu menyebar tidak menyebar ke daratan, tetapi dia ke daratan, tetapi kebanyakan mereka tinggalnya di pinggiran sungai. Kalau di Jakarta otomatis di Ciliwung. Iya, Sungai Ciliwung atau disebut juga Kali Ciliwung. Betul, karena kan dia sebagai sumber untuk kehidupan ya, untuk mandi, betul, untuk masak-memasak. Nah, ini dia daerahnya, Bu. Yang titik merah ini adalah wilayah tinggalan dari masyarakat Buni. Ya, seperti itu. Ada Pejaten, Pasar Minggu, Tanjung Barat, dan seperti itu. Yang di titik merah itu ya, Pak ya? Betul. Merupakan peninggalan dari kebudayaan Buni. Iya, tinggalan. Jadi makanya di sini ada beberapa koleksi yang ditemukan di pinggiran Sungai Ciliwung, terutama di daerah Condet. Iya, iya. Ya, jadi kebanyakan mereka tuh tinggalnya di pinggiran Sungai Ciliwung. Nah, seperti ini contohnya, Bu. Ini juga koleksi gerabah Buni yang ditemukan di daerah Pejaten, ya, Kampung Kramat, Condet, ya, atau Balai Kambang ini. Ini gerabah Buni, ada dua versi nih, Bu ya. Ada versi
gerabah merah dan gerabah abu-abu. Oh, Apa sih keunikan dari gerabah mereka? iya. Ternyata mereka itu sudah punya art atau seni. Iya, iya. Ya, di sini kita lihat. Pada saat itu tuh ya, pada Betul. saat itu ya. Ya, walaupun itu masih zamannya prasejarah, tetapi mereka sudah mempunyai nilai seni. Terbukti adalah di setiap gerabahnya memiliki bola, sisir, garis dan lengkung. Iya. Kita lihat di apa ya, di zoom deh, biar kelihatan. Di zoom ya. Aduh, mati. Nah, nih tuh sudah ada ya. Oh, kayak ada relief seperti itu ya, Iya, Pak sudah ada ya. seninya tuh. Padahal masih. Iya, berarti mereka sudah punya nilai seni. Ya, ini gerabah abu-abu, ini gerabah merah. Jadi terdiri dari dua versi, dua klasifikasi ya. Sekarang kita berada di masa bercocok tanam atau Neolitikum atau zaman batu baru ya, lebih dikenal, dan juga masa perundagian. Pada masa itu zaman besi. Nah, ini terdapat peninggalan-peninggalan, ada berupa pahat batu, kampak batu, beliung batu, dan ini semua ditemukan di sekitar aliran sungai Kali Ciliwung. Yang tadi masyarakat Buni ya. Jadi kita menyusuri penyebaran mereka, dan kemungkinan besar mereka berpindah-pindah tempat tetapi tidak jauh dari sungai. Iya, iya. Seperti yang ada di titik-titik merah di Betul. peta tadi tuh, Pak ya. Nah, mungkin bukan hanya di kita ya, di negara manapun atau negara luar, kebanyakan masyarakat primitif itu atau masyarakat purba itu tidak jauh atau tidak lepas dari sungai. Ya. Nah, ini hasil penemuannya pada zaman batu ya, Neolitikum, dan perlengkapan alat-alat batu ini digunakan untuk bercocok tanam. Ataupun bisa juga untuk menebang pohon dan sebagainya. Iya, iya, iya. Jadi sebagai apa? Kapaknya pada saat itu ya, Pak ya. Betul. Dan juga ada serpihan-serpihan seperti pisau kecil Iya, yang iya. fungsinya untuk mengkuliti kulit hewan. Oh, Dan kulitnya digunakan untuk sebagai pakaian. pakaian. Seperti gambar yang di belakang kita ini ya, Ya. Pak. Mungkin ini kurang lebih mereka seperti ini gitu Betul, ya. ilustrasi dari Ilustrasinya, masa iya. lalu, dan seperti ini ada sungai, dan di sana ada orang lagi menebang pohon, seperti ini, Iya, kurang iya. lebihnya. Iya. Nah, ini cara pemakaian alat batunya, jadi diikatkan ke kayu ya, seperti ini. Jadi dililit menggunakan alat serpihan-serpihan. Nah, ini bukan hanya senjata untuk bercocok tanam aja. Pada masa itu juga masih banyak hewan-hewan buas ya, dan juga digunakan untuk berburu juga. Kalau berburu bentuknya seperti tombak, seperti yang dilihat dari gambar seperti itu. Ini alat-alat batu yang ditemukan pada saat itu, kemudian digambarkan, jadi kurang lebih ilustrasinya bentuknya seperti ini ya, Pak ya. Betul. Nah, ini pada masa zaman besi nih, perundagian. Di sini sudah terdapat ada gelang tembaga ya, yang terbuat dari tembaga di sebelah sana, dan juga kampak tembaga. Sekarang kita memasuki masa Kerajaan Taruman. masa sejarah ya Bu ya, masa sejarah. Jadi setelah mengenal tulisan. Oh, Nah, jadi setelah mengenal tulisan, kalau tadi mungkin belum mengenal tulisan, di masa ini di sekitar Jabodetabek ini berdiri sebuah kerajaan yang cukup terkenal, adalah Kerajaan Tarumanegara, yang nama rajanya Purnawarman, memerintah kurang lebih pada abad ke-5. Nah, di sini terdapat bukti-bukti peninggalannya. Yang pertama terdapat prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi itu menguraikan tentang 2 telapak kaki gajah penunggangan Raja Purnawarman.
Dan binatang gajah dianggap juga sebagai binatang suci Iya, iya. oleh Iya. masyarakat Tarumanegara pada masa itu. Kemudian yang kedua ini terdapat prasasti Ciaruten. Prasasti ini menguraikan tentang dua telapak kaki Raja Purnawarman Iya. yang dianggap mirip dengan kaki Dewa Wisnu. Dan beliau disimbolkan sebagai titisan Dewa Wisnu. Iya, iya. Nah ini tulisannya hurufnya Palawa, bahasanya Sanskerta. Tulisan Palawa, bahasanya Sanskerta. Ya. Ya, Bapak maaf, yang di sana tuh kan prasasti kebun kopi. Ya. Kenapa disebut prasasti kebun kopi itu, Pak? Nah, seperti nama-nama yang terdapat di sini, prasasti kebun kopi, prasasti Ciaruten, prasasti kebun kopi ini nama daerah ditemukannya. Oh, iya, iya. Jadi nama daerah. Jadi untuk mengabadikan Iya. Atau menghormati betul gitu ya, memberikan peninggalan tersebut, prasasti ini kita kenal Nama. dengan nama prasasti kebun kopi. sesuai dengan nama tempat Tempat ditemukannya. ditemukannya. Dan ini juga di daerah Ciaruten, tepatnya di aliran sungai Ciaruten, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ini prasasti Tugu. Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Jakarta Utara, Kampung Tugu. Oh, di Kampung Tugu. Betul. Iya, iya. Nah, jauh ya dari Bogor, Iya, iya. kemudian ke Ciaruten sampai ke Jakarta sini. Kampung Jadi Tugu itu, Pak, luas maaf. wilayah Kerajaan Taruman Jakarta ini yang meliputi tadi Jabodetabek. Sampai ke Kampung Tugu juga pada saat Betul. itu ya, Pak ya? Nah, prasasti ini menguraikan tentang pembuatan dua sungai yang diberi nama Sungai Gomati dan juga Candrabaga. Sungai Gomati dan Candrabaga. Candrabaga. Iya. Gomati, ya tadi yang di Jakarta Utara, Iya, daerah Jakarta Utara. Candrabaga yang sekarang menjadi Sungai Bekasi. Dan dulu konon kalau Candrabaga adalah nama kota Bekasi. Masih pengaruh dari Hindu ya, Pak ya, dari Betul. India ya, Pak ya. Dan sungai itu dibuat atau digali oleh para Brahmana. Kasta itu ya, Pak ya? Ya, jadi yang kalau menurut mereka orang ya setengah dewa lah, mungkin bisa dikatakan orang-orang pintar. Orang-orang pintar ya, Nah, melalui jadi untuk mengairi aliran sungai ini sampai akhirnya ke kediamannya dari orang tua Raja Purnawarman. Raja, Pak. Nah, kita akan memasuki ke ruangan berikutnya, dan di sini terdapat patung para dewa ya yang mereka anut. Karena kerajaan Tarumanegara ini menganut agama Hindu, Ya. dan di sini terdapat ada Dewa Wisnu, kemudian Dewa Ganesha, dan juga Dewa Durga Kali. Nah, ini semua prasasti ataupun patung dewa ini adalah duplikat, Ibu. Oh iya, Pak. Duplikat ya. Iya. Yang asli ada yang berada di Museum Nasional, kemudian ada juga yang masih di tempat diketemukannya. Karena peninggalan cagar budaya alam yang tidak boleh Ya, dipindahkan dipindahkan ya, Iya. kecuali terancam punah gitu, Nah. atau yang ada perusakan atau Betul. seperti itu ya, Pak ya. seperti itu. Jadi tadi sudah Pak Yosef bilang bahwa sistem kebudayaan atau kebudayaan mereka ini adalah maksudnya agama ini dari India. Iya. Ya, di sini kita lihat ada beberapa keterangan, jadi memang ini pengaruh dari India. Ya, saya percaya mereka. Banyak India dan lebih tepatnya agama Hindu ya, Pak ya. Betul. Ya, jadi dan uniknya ini salah satu patung Ganesha ini ditemukan di daerah Pasar Minggu, di daerah Warung Buncit. Patung Ganesha ini. Nah, kan kita berpikir, ya. Iya. Nah, ternyata memang dulu ditemukan di daerah Warung Buncit, Pasar Minggu.
Ini ruang kerajaan Sunda ya. Jadi setelah kerajaan Tarumanegara tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, di daerah sekitar Jabodetabek ini pun berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Tapi yang paling populer adalah kerajaan dari Pakuan Pajajaran. Nah, yang nama rajanya lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Dan ini salah satu peninggalannya adalah prasasti batu tulis. Prasasti ini menguraikan tentang persembahan seorang putra dari Prabu Siliwangi, Raja Suryawisesa, untuk ayahandanya. Nah, ini berada di Bogor ya Bu ya. Sama tadi nama daerahnya Batu Tulis. Batu tulis, ya. Kampung Batu Tulis. Kurang lebih kalau prasasti ini isinya apa Pak? Itu tadi kan persembahan kepada ayahanda sang raja ya. Ya. Mungkin tulisannya isinya bisa dijelaskan secara garis besar apa tuh Pak? Nah, ini kalau beda ya dengan yang tadi tulisannya. Kalau tadi tulisannya Palawa. Iya. Nah, kalau Bahasanya ini Sanskerta ya, tadi. tulisannya Sunda Wiwitan Ibu. Oh iya. Sunda Wiwitan. Ini namanya peta Ciela. Peta Ciela. Ya, bukan Ciela, bukan ya. Peta Ciela. Ciela. Jadi peta ini ya tahun 1898 ditemukan di daerah Garut ya. Tepatnya di daerah Palembang ya oleh K.F. Hall, seorang ilmuwan ya. Ya. Ilmuwan maaf, seorang administratus perkebunan teh ya. Nah, dia menemukan ini ya pada tahun 1862. Nih. Jadi ini Bu, petanya Bu. Sunda ini ya. Kekuasaannya. Jadi kan Pak Yosef pernah ke sana ya? Iya. Pernah bertandang ke tempat penyimpanannya Bu. Jadi Di Palembang. di Palembang Oh, itu Garut. Palembang. Panempang Daerah Garut Garut. Ciela. Nah, Tepatnya di desa Ciela, ruang Portugis atau lebih dikenal ruang integrasi dengan bangsa Eropa. Jadi ada hubungan dengan orang-orang Eropa. Yang pertama kali adalah hubungan dengan bangsa Portugis. Karena kerajaan Sunda pada masa itu terancam oleh kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dari Demak, yang akhirnya kerajaan Sunda menjalin hubungan dengan bangsa Portugis di Malaka, dan akhirnya kerjasama itu disepakati perjanjian dalam bidang perdagangan, ekonomi dan juga militer. Mungkin kalau bahasa kita, oke, nanti kalau kamu diserang, saya akan kirim bantuan pasukan. Dan izinkan saya membangun sebuah benteng atau loji untuk pertahanan. Akhirnya disepakati, dan bukti dari kesepakatan itu, perjanjian itu, dibuatlah Prasasti Padrau. Prasasti ini tadi menceritakan tentang perjanjian Sunda dan Papua. ya, tepatnya pada tanggal 22 Agustus ya, 1522. betul, 1522 perjanjian tersebut. Tetapi belum terlaksana atau belum membangun sebuah loji orang-orang Portugis tersebut. Keburu pasukan Islam atau kerajaan Islam dari Demak mengutus Fathahilah untuk menyerang Sunda Kelapa. Yang akhirnya Fathahilah berhasil merebut Sunda Kelapa ini, Ya. tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527, dan diganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, tanggal, bulan, dan tahun itu sekarang dijadikan hari jadi kota Jakarta. Nah, ini terdapat miniatur sebuah gereja sebetulnya Bu ya. Bukan masjid, tapi gereja. Gereja lama Belanda, tapi gerejanya hancur karena gempa bumi. Nah, tempat gerejanya atau tempat wilayah gereja tersebut sekarang menjadi museum wayang Ibu. Oh, di Museum Wayang. Museum wayang. Dan di sana masih terdapat prasasti atau makam-makam para pejabat POC, yang diantaranya adalah Gubernur Jenderal Jan Peterson Gun, dimakamkan di sana. Nah, sekarang kita memasuki masa Jayakarta nih, 1527. Ya. ya jadi ini adalah
ruangan 1527. Nah, di sini ada anak ini, apa ya, patung ya? Patung ya. Ya, di sini adalah dikatakan ini adalah Pangeran Wijayakrama atau Pangeran Wijayakarta atau Pangeran Jayakarta ini. Pangeran Jayakarta. Nah, beliau ini adalah anak dari atau cucu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Iya, dia cucu dari Sunan Gunung Jati. Ya, karena Sunan Gunung Jati itu kan istrinya ada beberapa istri ya. Ya, dari Banten ada, dari Cirebon ada. Nah, ini keturunan dari Banten. Ya. Yang akhirnya setelah Fatahillah menguasai Sunda Kelapa beberapa tahun, kemudian dia dipanggil kembali oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian posisi kedudukan pemimpinan dari Jayakarta dialihkan ya ke anaknya dari Hasanuddin. Nah, yang kemudian dari Jayakarta kedua pindah lagi ke Jayakarta ketiga. Ini dia. Nah, dari sinilah Pangeran Jayakarta banyak cerita yang sejarah yang ada gitu. Kalau untuk Pangeran Jayakarta kedua itu tidak ada apa-apa. Tidak ada, itu damai ya. Pas awal Jayakarta ketiga Tidak ada konfliknya ya, Pak? Tidak ada konflik, karena makanya di dalam catatan itu tidak ada sejarahnya untuk kepemimpinan Jayakarta kedua gitu. Nah, setelah Pangeran Jayakarta ketiga atau Wijayakrama ini barulah ada konflik-konflik yang sangat terjadi luar ya. biasa ya. Seperti itu. Nah, yang ini adalah meriam Cirebon. Nah, ini juga banyak versi sebenarnya tentang meriam ini. Jadi meriam Cirebon ini ada juga yang mengatakan bahwa meriam ini adalah pemberian dari seorang putri Cina kepada Sunan Gunung Jati, ya. Sebagai hadiah sebagai mungkin. mahar Ya? katanya. Oh, sebagai mahar. Iya, bayangkan ya. Di sini terdapat koleksi 2 buah pedang keadilan, yang fungsinya dulu untuk hukum pancung atau penggal kepala. Dan hukuman ini biasanya dilaksanakan di depan gedung ini. Jadi masyarakat harus menyaksikan acara hukuman tersebut. Mungkin kalau sekarang shock terapi ya. Dan di depan itu semua pintu dan jendela tertutup. Hanya bagian atas di ruang balkon yang terbuka biasanya berdiri para hakim, kemudian para pejabat balai kota, gubernur, untuk menyaksikan acara eksekusi tersebut. Dan di bagian atas terdapat sebuah lonceng, dan lonceng tersebut lebih dikenal dengan nama lonceng kematian. Karena setiap eksekusi akan diberikan tanda lonceng. Dibunyikan gitu ya? Ya, baru sebagai tanda langsung dipenggal. Orang-orang Eropa datang ke Indonesia ini sebetulnya yang pertama kali adalah orang Portugis. Mereka di Malaka. Lalu orang Belanda, mereka datang pada tahun 1559 dan kedatangan mereka di Banten tetapi tidak disambut dengan baik karena mereka kurang ramah. Yang akhirnya mengirim kembali ekspedisi ke sini, dan ini kapal yang digunakan untuk melayar, kapal VOC di replikanya. Kemudian orang-orang Belanda ini mendirikan sebuah serikat dagang yang kita kenal VOC pada tahun 1602. Nah, VOC ini bukan negara ya, tapi serikat dagang. Berarti pertama kali kita itu dijajah oleh serikat dagang. Dan ini terdapat lukisan saudagar atau pedagang berdiri dengan istrinya berada di pelabuhan Sunda Kelapa. Ini pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke-17, suasananya seperti ini. Setelah VOC menghancurkan Jayakarta, tepatnya pada tanggal 30 Mei 1619, kota Jayakarta ini diganti nama menjadi Batavia. Kita akan masuk ke ruangan di mana awal Belanda mendirikan Gubernur Jenderal Jakarta tersebut mendirikan kota Batavia.
Ini bangunan atau peta yang dibuat oleh JP Kun. Di sebelah sini, area sebelah sini adalah tadinya Keraton Jayakarta. Satu hal, kalau Jayakarta itu bukan kerajaan, tapi kabupaten yang dipimpin oleh seorang adipati, dan adipati pertama adalah Fatahillah sendiri, kemudian diturunkan ke Tubagus Angke. Nah, ini yang dihancurkan, kemudian didirikan oleh JP Kun di atas puing-puing ini, menjadi sebuah kota yang mirip di kota Amsterdam, Belanda. Ini dikelilingi oleh kanal ke sungai seperti ini, dan sungainya masih berliku-liku, Sungai Ciliwung ini. Baru setelah JP Kun meninggal dan penerusnya, kota Batavia ini diganti oleh Gubernur Jenderal Jacob Spink. Dan Jacob Spink lebih detail. Tadi sungai yang masih berkelok-kelok dan berliku diluruskan. Di sini terdapat Kastil Batavia, dan ini wilayah Kota Tua. Sebelah sini, ini sebuah jalan. Ini bukan jalan, tapi sungai ya, sungai-sungai kecil. Dikelilingi sungai-sungai kecil. Dan ini nantinya akan menjadi malapetaka. Kenapa, Pak? Jadi terjadi banyak wabah penyakit di sini. Terjadi wabah penyakit pada tahun 1808 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, Herman William Daendels. Kota Tua ini atau benteng, kita dikelilingi benteng tadinya, tembok ini dirobohkan semua untuk menguruk kanal-kanal atau jalan-jalan sungai ini. Nah, ini ada peninggalan senjata, ada pistol dan juga senapan laras panjang. Lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan senjata lorcok. Atau kalau populernya di Indonesia itu lebih dikenal dengan sebutan dorlok. Karena sebelum didor atau sebelum ditembakkan harus dicolok. Oh, dicolok. Ya, ini masukin peluru dan musuhnya dari depan, colok-colok. Setelah itu baru bisa ditembakkan. Jadi dikenal dorlok. Didor sebelum dicolok. Ada beberapa jenis senapannya. Ini yang semuanya peninggalan dari VOC ya, Pak? VOC. Ini abad ke-17. Jadi ini ruangan Sultan Agung. Di depan kita ada sebuah lukisan ya karya Bapak S. Sudjoyono yang dilukis tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Ini juga dulu awalnya adalah pesanan dari Bapak Ali Sadikin gitu ya, untuk memperlihatkan atau sejarah yang ada, karena memang Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya dari Magelang, Jawa Tengah sana, itu pernah mengadakan ekspansi ke Batavia selama 2 kali, tahun 1628 dan 1629. Makanya Bapak Ali Sadikin itu memerintahkan untuk membuat lukisan gitu. Nah, lukisan ini dibuatnya bukan di sini, tetapi awalnya di sanggar dari Bapak S. Sudjoyono. Namun pada saat kurang lebih hampir 80% belum selesai, Bapak Sadikin meminta untuk diselesaikan di museum ini. Kenapa? Karena pada saat itu ada kunjungan. Jadi peresmian gedung ini lukisannya sudah ada gitu ya, Pak? Iya, itu akan kedatangan dari Ratu Belanda. Iya, jadi lukisan ini diselesaikan di sini gitu, Bu. Jadi untuk sekalian memberikan sambutan kepada Ratu Elizabeth ya saat itu. Nah, jadi sambil sang ratu datang ada sudah selesai. Dan memang ini dikhususkan untuk Museum Sejarah Jakarta. Ini hasil skep dari Bapak S. Sudjoyono sebelum ditampilkan ke dalam lukisan. Jadi iya, skepnya dulu. Setelah itu baru ditampilkan seperti itu. Jadi itulah keunikan dari lukisan
muka Sugiono. Kalau kan ada dua kubu ya antara Mataram dan VOC ya, jadi ada masih punya senjata, tapi kita masang ini senjata tombak dari VOC dan VOC ya. Dari ini dulu diambil dari Masjid Kampung Baru atau sekarang jadi Jalan Bandungan Selatan ya, Bandung Selatan ya, Bandungan Selatan itu. Ini tahun 1939 nih. Tahun berapa, Pak? 1939. 1939. Iya, di bawahnya ya, di bawahnya. Iya. Nah, ini dulu digunakan untuk berkhutbah Iya. saat penyebaran agama Islam di Batavia. Tetap kenapa sih dijadiin? Di Batavia sendiri untuk penyebaran agama Islam itu tidak dibolehkan. Makanya penyebaran agama Islam itu adanya di luar kota Batavia. Ya, makanya ada makam-makam keramat ya yang ada itu kan semua di luar kota Batavia. Seperti halnya salah satu masjid tua di daerah Jakarta itu ada namanya Masjid Anawir, kemudian Masjid Langgar Tinggi. Nah, itu adalah masjid-masjid tertua di Jakarta Barat ini. Jadi penyebaran agama Islam itu tidak di dalam kota Batavia, melainkan luar kota Batavia. Nah, ini juga Bu, sebenarnya untuk arsitektur bangunan ini juga masih asli original ini. Lantainya nih Pak apa? Ini kota Mesir ya. Ini bukan dari lokal, bukan dari kita, tapi dari India Selatan. India. Nah, India Selatan. Nah, ini kebetulan arsitektur gedung ini memang Eropa ya, gayanya Eropa, tapi di dalamnya terdapat pengaruh arsitektur Cina yang sangat kuat. Iya. Seperti halnya ini, ya, ini adalah Agaknya. iya, bukan, ini singa. Iya, bukan dragon. Ya, ini Warnanya juga ya, kalau Iya. Chinese kan sukanya merah ya. merah dan warna Iya, gold. emas ya. Emas, iya. Jadi kalau di kelenteng ya itu ada dua pasang, laki-laki dan Sepasang gitu iya, ya. kalau ini laki-laki dua-duanya. Karena Ya, karena ini gedung balai kota. Ya. Sebagai wilayah mungkin mengetahui ini kunci zaman dulu sebesar ini slotnya Ya, itu yang sangat unik. ya tahu slotnya ini kuncinya dan ini juga sama kunci ini masih bisa berfungsi temboknya tebalnya lebih dari 1 meter. ketebalannya berbeda dengan bagian belakang Oh, bagian karena ini belakang bagian depan ya, pintu istilahnya seperti betul, pintu gerbang utama, gitu, pintu utama ya. Kapal VOC Belanda berlayar dari sini penuh dengan rempah-rempah dan sebagainya. Kalau pulang kosong, kalau pulang ke sini kosong, mungkin di tengah jalan akan terombang ambing, tertiup badai atau dan sebagainya, pasti tenggelam. Yang akhirnya pemerintah Belanda berinisiatif supaya bisa membebani kapal tersebut dan mendirikan kota Batavia yang yang terbaik yang ada di sana. Salah satunya Batu. Di sini di ruang Solomon tepatnya. Ruang apa tadi Pak? Solomon. Karena di sini terdapat lukisan karya Bapak J.J. Davis ya. Lukisan ini ketiga ini menguraikan tentang kehakiman, alat ukur, timbangan, pembuatan genteng, batu bata. Dari zaman VOC itu ya Pak ya? Zaman VOC. pipa-pipanya itu.
dan airnya diairi dari pancoran Glodok. Dari Glodok baru nyampe ke sini. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan air pump pertama, air bersih yang digunakan oleh para warga. Untuk menyimpan arsip kehakiman. Ya, di bagian atas terdapat dua patung Dewi Keadilan dan juga Dewi Kebenaran. Gubernur bisa dikatakan terkorup. Rumahnya sekarang menjadi gedung arsip nasional dan bekas vilanya tempat peristirahatan di Ameladen di luar dari Batavia ini sekarang menjadi rumah sakit Gatot Subroto. Bahasanya itu di luar dari Batavia, ibaratnya pelosok ya. Kalau sekarang namanya Jabodetabek, Depok Bekasi. Nah itu dulu disebutnya oleh bangsa Belanda Omelanden, seperti itu. Nah jadi ini adalah kawasan dari Omelanden. Jadi pun ini ada peninggalannya, ya. Ini ada beberapa populasi yang sudah terdaftar ya, kalau sensus ya, persensus. Nah, jadi tahun 1669 populasi di Batavia ini seperti ini. Ada beberapa, ada orang Eropa kurang lebih 475, kemudian orang daerah campuran, ya. Demardiker ini orang yang sudah dimerdekakan ya Bu, Demardiker namanya. Itu maksudnya dari budak atau? Iya, dari budak. Demardiker. Kemudian di sini ada orang Jawa Bali dan di sini ini Javanis. Jadi paling banyak populasinya ini. Bali ya. Jawa. Seperti itu. Nah di Jakarta ini juga ada beberapa perkampungan ya yang dibuat oleh orang-orang VOC, seperti ada Kampung Bugis, Kampung Bali, Kampung Jawa, yaitu agar dapat mereka itu gitu, lebih bisa mengamati gitu. Makanya dibuatlah kampung-kampung seperti asal mereka gitu. Jadi ini beberapa koleksi ya tentang Omelanden ya, Omelanden atau sekarang Jabodetabek. Detabek ya. Depok, Tangerang, Bekasi. Ini ada beberapa meja marmer ya, ini dari India. Kemudian ini ada beberapa lemari. Nah yang unik adalah ini meja kerja. Meja kerja. Jadi ternyata orang Belanda itu memikirkan tentang bagaimana menaruh, kemudian mengangkat dengan ringan, Compact gitu ya. Iya, jadi koleksi yang ada di sini pada abad
17, 16 ya, 18 ternyata ini bisa knockdown, bongkar pasang. Ya seperti halnya tadi lemari mana? Yang pengadilan itu juga bisa knockdown, bongkar pasang. Ya, jadi mereka selalu memikirkan bagaimana cara mudah bawanya, penempatannya, pasang lagi. Nah ini juga, ini meja, di sini ada apa ya? Kayak tuasnya. Iya tuasnya itu penahan, kemudian dia seperti ini. Ya, meja kerja. Nah ini juga sama. Ini sama. Nah sekarang banyak yang untuk sekarang banyak yang diadopsi dari koleksi dulu ya menjadi modern. Nah ini numpang mungkin kalau kita lahiran kolonial ya tahu ya, tapi untuk orang-orang milenial masih bertanya-tanya numpang apa gitu kan ya. Nah ini digunakan biasanya untuk meracik obat, ya menumbuk obat gitu ya. Bumbu-bumbu. Iya, terus pekinangan. Nah kalau kita di Jawa, mbah-mbah kita ya beberapa itu masih ada yang namanya makan sirih. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin kalau di Kalimantan mungkin ada ya. Tapi kalau iya 1-2 yang terlihat ya. Nah ini pekinangan di tempat mengunyah sirih. Nah, ya ini botol pelangi, ini juga tempat obat ya. Sini. Nah ini tempat kita dan bel meja. Jadi dulu kita kalau pada saat Batavia itu dulu kan belajar tidak menggunakan pensil bukan sekarang ya, menggunakan bulu ayam yang tinta dimasukkan celup. Ya seperti itu. Jadi seperti ini tempat tintanya. Ya. Jadi bermacam-macam tempatnya, ada yang panjang, ya ada yang seperti ini, namanya bermacam-macam. Tetapi dibuatnya dari perak, kebanyakan dari perak. Nah, sekarang kita berada di ruang Kota Praja. Jadi di sini sama sebetulnya untuk ruang persidangan juga, tetapi berbeda dengan yang di sebelahnya. Kalau ini untuk hukum perdata. Jadi misalnya perceraian, hak waris, terus hak waris anak dan sebagainya akan disidangkan di sini. Nah, meja bulat ini terbuat dari satu pohon tanpa ada sambungan dengan garis diameter tengah 2 meter, 25 cm. Ya. Dan ini misalnya pohon tidak dipotong seperti ini, melainkan dibikin papan dulu, baru diambil diameter tengah. Kemungkinan besar pohonnya lebih besar daripada bulat mejanya. Nah, kita lihat kalau dipotong seperti ini, urat kain atau lingkarannya akan melingkar. Tetapi ini bersisi ya. Dan ini pembuatannya sudah dikenal dengan cara knockdown atau bisa dibongkar pasang. Jadi dari atas sampai ke kaki bisa dicopot untuk mempermudah mengangkat dan sebagainya. Dan di sebelah juga terdapat sebuah sketsa seperti ini untuk penyekat ruangan dan terdapat lampu Sunda. Karena dulu kota Jakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda dari Pakuan Pajajaran, yang akhirnya banyaklah warga dari seluruh Indonesia datang ke Batavia ini atau ke Jakarta ini, terutama Tionghoa dan sebagainya. Maka terlahirlah suku Betawi, budayaan Betawi. Pengantin wanita, perhiasannya, nah ini yang populer nih, alat cetak kue pada masa dulu mungkin. Ya ini salah satu kue koyak atau kue satu ya. Nah ini juga Kue khas Betawi. Iya, ini juga percampuran antara Cina juga. Jadi di sini ada pakai tepung beras, kacang hijau, gula dan vanila ya. Nah
Terus, nah bahan cetakan juga menggunakan ini. Jadi dia menggunakan cetakannya seperti ini. Nah ini. Ya, jadi ada beberapa lambang-lambang kalau orang Chinese itu kan setiap Iya, kue gula gitu ya. iya itu ada perlambang ya. Seperti juga di sini ada apa namanya gesper ya dengan pending itu kepala gesper ya. Iya. Itu dia. Ya kalau aslinya sih mungkin emas ya. Nah, tapi kan ini sudah berjalan waktu, jadi menggunakan kuningan seperti itu. Ini ada Semuanya memang ada pengaruh dari luar ya Pak, karena Betul. di beberapa tempat juga kan memakai gesper seperti ini juga. betul kayak Palembang Iya. seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya Ibu, dulu kan pedagang Cina, pedagang Arab ya berkolaborasi di Batavia ini. Jadi mereka sebenarnya akur ya. Nah sekarang kemungkinan apa sih gitu ya? Sekarang karena pemikiran menjajah ya. Jadi di kota-kota akan yang akhirnya sekarang terjadilah kontak sosial ya seperti itu. Ada sih kalau dulu sih kita buktikan dari pakaiannya ya itu sudah ada kolaborasi antara Cina dan Arab ya seperti itu. Dari cek Om, dari cek atas bawah. Nah, ini yang lebih dikenal, lebih populer dengan sebutan penjara bawah tanah. Sebetulnya bukan berada di bawah tanah, tetapi adanya di bawah gedung ini ya. Semuanya ada 5 ruangan, bentuk dan ukurannya sama. Panjangnya 6 meter, lebar 3 meter, tinggi yang diambil diameter tengah 165. Satu ruangan ini maksimal menampung 50 orang. 50 orang. Bahkan pada masa 1740 ini bisa lebih dari 50 orang, mungkin 100 orang lebih. Dempet-dempet. Nah, ini besi yang bulat ini kecil untuk peluru meriam, sedangkan yang besar ini buat gantungan kaki. Jadi kakinya di lantai, diikat. Dan sebelum mereka dieksekusi, kalau ini adalah tahanan sementara sambil menunggu keputusan hakim, tapi banyak yang sudah meninggal di tempat ini atau di penjara ini karena penyakit, kolera, demam berdarah, disentri. Dan biasanya mereka tidak hanya duduk begitu saja terpaku, tapi tiap 15 menit ataupun berapa menit mereka selalu bergantian dulu. Karena kalau terus-terusan mereka di sebelah sana akan mati lemas, kekurangan oksigen. Mereka mendekat untuk menghirup udara. Ya, betapa tersiksanya nenek moyang kita pada masa itu. Om, penjara wanita? Ya. Ini adalah salah satu sumur tertua yang ada di kota Jakarta. Sumur ini juga dulu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama minum kuda ya. Kalau orang biasanya ambil yang di depan, sumber airnya lebih bersih. Ada desas-desus di media cetak ataupun media kabar pada masa itu, kalau sumur ini fungsinya bukan untuk memberi minum, tapi untuk membuat mayat yang sudah dipancung untuk mati. Nah kalau seperti itu secara ilahar, ini gedung pemerintahan pusat kota dan pejabat tertinggi di Batavia, seorang gubernur kerja di sini. Tidak mungkin kerja sambil menggunakan masker. Kalau masker nggak ada, karena mungkin dulu nggak ada ya masker seperti ini, nggak ada. Karena bau bangke atau ditutup hidungnya, nggak mungkin. Kalaupun di rumah kita ada sumur yang digunakan untuk minum dan sebagainya keperluan sehari-hari, jangankan bangkai manusia,
bangkai tikus atau tikus mati di dalam dan menjadi bangkai bengkak dan batunya nggak mungkin kita meminum seperti itu. Jadi bohong kalau ini buat membuang mayat dan katanya nyambung sampai ke laut, dibuang di sini ntar munculnya di laut. Ini penjara wanita lintas dan berair bisa kenapa ada air enggak di sini doang cuma di pinggir. Ya, tapi hati-hati Bu di situ tuh, ini harus betul-betul renuk karena kurang lebih Gak usah deh Pak, di sini aja Pak. ah Di sini aja, siapnya di sini. Biar kelihatan. biasanya kita bisa masuk boleh pakai beli kita bilang ya ini pakai cahaya. Nah, isinya tadi Ibu menanyakan berapa jumlah isinya dan catatan itu 7 orang Ibu. Lebih sedikit daripada laki-laki. Di antaranya 6 budak wanita dan 1 orang pahlawan nasional kita dari Aceh. Nggak mau, nggak usah. Ya, Kalau nggak mau nyala ya. ya, jadi Ibu Adi itu pernah mendekam di sini selama 9 bulan. Ya. Ini gambaran lukisan karya Raden Saleh yang aslinya tidak ini, tapi di Istana Negara ya aslinya. Nah, ini mengisahkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Gubernur Jenderal Van der Kolk ya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, jadi kita lihat di sini ada keterangannya ya, digunakan oleh Pangeran Diponegoro ya tertanggal 8 April hingga 3 Mei tahun 1830. Jadi dia mendekam di sini bersama dengan prajuritnya atau pengikutnya. Ya, jadi inilah pengikut-pengikutnya. Ya, setelah itu, setelah sidangkan mereka dipenjara. Tidak semuanya dipindahkan ke Makassar atau mana di sana, tetapi sebelahnya ya. Nah, kita lihat sini Bu, ini adalah kamar yang dahulu digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Tetapi ini mohon ya, ini hanya sekedar gambaran. Replikanya ya? Iya, karena seorang Inggris bernama Peter Carey, ya, dialah yang menciptakan tentang judul buku tentang Pangeran Diponegoro. Dia dari muda Bu ya, sudah ngefans berat dengan Pangeran Diponegoro, sehingga dari mudanya dia selalu menulis tentang riwayat Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa dulu Pangeran Diponegoro pernah dibawa ke balai kota dan ditahan di tempat atau di gedung ini. Nah, disinilah ya Pangeran Diponegoro ditempatkan. Jadi dia penjara ditempatkan. Kenapa? Tadi karena dia seorang pangeran gitu ya. Nah, ini bukan asli ya, replikanya. Cuma gambarannya aja. Ini juga. Nah, sini ada 2 surat. Ya, ini replika juga. Ini surat yang dulu digunakan, yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro untuk adik perempuannya. Tetapi dalam catatan sejarah, surat itu tidak pernah sampai ke adik. Jauh mungkin 4 sampah senjata, istri, rumah, peliharaan. Terutama kalau raja itu adalah mobil perkutut. Nah, seperti itu ya. Jadi 4 ya. Nah, ini ada lagi. Di sini ada sketsa, tapi ini print ya, kemudian bukan asli. Yang asli di Belanda ya. Tapi memang benar dikatakan bahwa wajah asli Pangeran Diponegoro adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ini karya dari Adrianus Johannes Zantig. Dia seorang pelukis keramik. Jadi pada saat dia melukis ini sedang dalam keadaan sakit Ibu. Dilukisnya di sini.
ya daripada sakit kena malaria. Ya makanya agak tirus ya. Ini terus ya agak tirus gitu. Nah ini Bu, ini Peter Carey. Ini buku apa Peter Carey? Ya ini dia Peter Carey. Puasa Ramalan. Terus ini berseri ya. Jadi ini Peter Carey yang membuat desain ini seperti itu. Karena memang dia seorang Inggris yang suka dengan sejarah dari Pangeran Diponegoro. Nah ini Van der Kolk. Nah ini adalah Graf van der Moos yang apa ya, yang sangat fenomenal ya. Karena dalam sistem apa ya kerja kronologi ya. Fotosensor ya. Oh iya. Ya, Van der Moos. Nah, untuk menguatkan apakah benar Pangeran Diponegoro pernah ditawan di balai kota, ini dapat kesaksian oleh George Frank Davidson. Jadi ini ada suratnya bahwa memang benar dia melihat kesaksian Pangeran Diponegoro atau seorang tawanan dibawa ke balai kota ini. Ini dia kesaksiannya. Nah ini putusan. Ini putusan. Dalam bahasa Belanda ya, Belsuit gitu. Ini yang ininya. Tapi ini sadurannya ya. Karena dulu kalau bahasa Belanda. Ini printnya juga bukan aslinya. Nah, buka jalur, tetapi jalur itu mengenai makam dari sesepuh Pangeran Diponegoro atau kakek dari Diponegoro. Sehingga semua dipatok, dipaksa, jadilah keributan itu. Dan akhirnya jadilah Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah pada saat ini yang sangat sukses sebenarnya ya. Jadi catatan sejarah mengatakan bahwa Perang Jawa walau hanya 5 tahun 1825 sampai dengan 1830 itu sangat sukses. Kenapa? Karena itu bisa menghancurkan sistem perekonomian. Dalam artian itu menghancurkan segalanya. Bahkan Belanda mengalami defisit yang sangat luar biasa, kerugian yang sangat luar biasa, gitu ya. Hanya dengan 5 waktu, kurun 5 tahun, yang kurun 5 tahun. Ini petanya. Nah ini. Ya, peta Perang Jawa tahun 1825 sampai dengan 1830. Ya luar biasa. Atau Diponegoro ya kan. Nah ini juga, ini pada saat Kongres Muhammadiyah ke-20 dia menggunakan simbol Pangeran Diponegoro. Ya, jadi sudah jauh sekali ya, Bu. Nah, ini sebagai penyemangat. Di sini ada wacana Hayal Fawas, jadi kemenangan ya. Jadi namanya ini. Jadi untuk apa ya? Flashback menyemangati kembali ya Kongres tersebut, Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta. Seperti itu. Ya, demikian Bu. Jadi Bapak-bapak terima kasih sudah membawa kami mengelilingi Museum Sejarah Jakarta di Taman Fathahillah ini ya Pak ya. Semoga apa yang sudah kami lihat, kami rekam ini bisa menjadi suatu wawasan baru untuk para mahasiswa yang ada di luar DKI ya Pak. Jadi mereka bisa mengetahui kurang lebih sejarah Jakarta itu seperti apa. Dan juga yang paling penting itu ya Pak ya, ini namanya bukan Museum Fathahillah, tapi Museum Sejarah Jakarta, gitu ya Bapak ya. Betul. Terima kasih banyak juga ya. Ya, terima kasih. Sudah datang ke Museum Sejarah Jakarta. Untuk adik-adik di sana, jangan semangat untuk belajar, tetap. Yang satu hal, jangan sampai lupa sejarah bangsa kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, terima kasih sudah mendengarkan virtual tour kami dari awal sampai akhir. Nah, pada saat ini sudah hadir dan bergabung juga bersama kita Bapak Yosef Sofyan dan Bapak Slamet Bendi yang merupakan pemandu dari Museum Sejarah Jakarta. Selamat pagi Pak Bendi, selamat pagi Pak Yosef, selamat bergabung Bapak.
Selamat pagi Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi kan Pak Yosef dan Pak Bendi yang seperti dilihat dari hasil rekaman kami kemarin, kunjungan kami ke Museum Sejarah Jakarta ya Pak ya, sudah menjelaskan dengan detail tentang sejarah, tentang isi, semuanya mengenai Museum Sejarah Jakarta. Saya pun yang lahir dan besar di sini tadinya masih mempunyai persepsi bahwa itu namanya Museum Fathahillah, tapi sudah dipertegas oleh kedua bapak pemandu ini bahwa itu namanya sebenarnya bukan Museum Fathahillah, tapi namanya sebenarnya Museum Sejarah Jakarta. Orang menyebutnya Museum Fathahillah karena memang letaknya itu di Jalan Fathahillah ya Bapak ya. Betul. Ya, ya Bapak, saat ini saya akan buka forum untuk pertanyaan dari para mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen yang ya, hadir saat ini. Boleh ya Bapak ya, saya buka. Boleh, forum silakan pertanyaan Ibu. ya. Oke, para mahasiswa sekalian, ada yang mau ditanyakan dari kunjungan virtual kita ke Museum Sejarah Jakarta. Tadi kan kita sudah melihat ya isinya, kemudian sampai ke penjara bawah tanah yang ada yang tadi kita lihat tadi ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kira-kira yang terlewat atau mungkin yang menjadi penasaran buat para mahasiswa sekalian atau Bapak Ibu dosen atau peserta lain yang mungkin ikut hadir, boleh memberikan pertanyaan, silakan. Ayo silakan para mahasiswa. Itu saya izin bertanya. Oh ya, Ayu. Ayu silakan menyebutkan nama dan asal kampusnya ya, Ayu. Terima kasih, Ayu. Baik, perkenalkan nama saya Gustiar Natalia, bisa dipanggil Ayu dari Universitas Udayana. Jadi saya ingin bertanya, tadi Museum Sejarah Jakarta itu sangatlah keren, maksudnya banyak artifak dan lain-lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apabila saya ingin berkunjung secara offline itu, apakah ada tiket, maksudnya berapa saya harus bayar untuk masuknya, dan apakah, maksudnya kan tadi ada, menurut saya sedikit seram gitu di penjara bawah tanah itu, apakah kita boleh masuk ke sananya atau ada pantangan-pantangan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Silakan, Bapak. Ade Ayu, terima kasih pertanyaannya. Untuk offline, kebetulan di masa pandemi ini kami belum buka. Kami sudah memiliki sertifikat case, tinggal menunggu keputusan dari gubernur kapan kami buka. Untuk jam bukanya, kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hari-hari biasa ya dia. Kemudian untuk tiket, untuk mahasiswa, itu dikenakan Rp3.000. Untuk dewasa, Rp5.000. Mungkin hampir sama dengan museum-museum di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Sudah cukup? Terima kasih. Pak Bendi mungkin mau menambahkan, Bapak? Silakan. Masih ada? Pak Bendi masih di mute, Pak. Bapak masih di mute. Iya, maaf ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya, saya akan menambahkan tadi Mbak Ayu menanyakan apakah boleh masuk ke dalam penjara bawah tanah. Boleh ya. Boleh Mbak Ayu, boleh banget gitu ya. Nah, apakah ada pantangan-pantangan? Tidak ada pantangan. Ya, justru kita gini loh. Dulu masyarakat ke museum itu agak segan. Kenapa? Karena cerita-cerita horor. Nah, kami sekarang ya selaku staf edukasi ya yang memberikan informasi kepada masyarakat itu untuk menghilangkan informasi-informasi horor gitu ya. Jadi tidak ada pantangan-pantangan apabila Mbak Ayu ingin berkunjung ataupun masuk ke dalam penjara bawah tanah. Demikian Mbak Ayu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosef dan Pak Bendi. Mungkin saya mau menambahkan ya sebagai info karena masih masa PPKM ini semua museum atau tempat wisata di Jakarta kan masih tutup. Jadi memang kami dari unsur ya khususnya dari modul Nusantara kami
mengirimkan surat karena memang kan sesuai dengan program ya. Jadi kami mengajukan surat sehingga kami bisa berkunjung dan orang yang datang pun dibatasi, bukan begitu ya Pak Yosef dan Pak Bendi ya? Betul. Ya, jadi kemarin pun saya dan Betul, Catherine betul, Bu. ya, berdua yang datang berkunjung karena memang ada pembatasan seperti itu ya buat informasi para mahasiswa yang ada di luar Jakarta. Saya yakin juga di tempat yang lain yang masih berlaku PPKM juga tempat wisata ataupun museumnya juga masih tutup ya, masih sama ya. Mungkin ya kita sama ya seperti harapan kita semua baik dari dosen modul Nusantara dari kampus dan juga harapan para mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka sekiranya masa PPKM ini bisa berakhir sehingga kalian bisa datang ke Jakarta nih sehingga bisa istilahnya apa ya homestay ya dekat kampus sehingga kita bisa langsung bisa berkunjung ke museum yang ada di Jakarta ini. Nah, setelah Ayu, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Rosi, Amrullah, Asri, atau Bapak Ibu yang hadir di sini boleh mengajukan pertanyaan, silakan. Kebetulan ini Pak Yosef dan Pak Yosef dan Pak Bendi sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir nih dalam Zoom meeting kita kali ini. Nah, sebagai info ini, Pak Yosef dan Pak Bendi ini merupakan anggota dari IPMI ya Pak ya? Ikatan Pemandu IPWI Pak, maaf, ralat. Ikatan Pemandu Wisata Museum Indonesia. Begitu ya. Jadi beliau berdua ini merupakan anggota resmi dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Jadi memang beliau berdua ini mempunyai pengetahuan yang lebih ya daripada sekedar kita nonton di YouTube biasa di vlog orang. Jadi kami merasa beruntung ya bisa dipandu langsung oleh kedua bapak pemandu langsung dari Museum Sejarah Jakarta ini. Dan juga saya yakin para mahasiswa juga mendapatkan wawasan yang baru ya. Ayo para mahasiswa sekalian yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Mumpung kedua bapak ini masih ada nih. Nanti kan oke, nanti setelah ini kan saya juga akan posting assignment ya pada Diki. Jangan lupa kalian juga screenshot kegiatan ini ya buat bukti untuk kalian. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta lainnya yang hadir. Silakan. Masih malu-malu nih, Pak. Amrullah, ayo bertanya. Mungkin ada pertanyaan, Amrullah, Rosi, Tina, Asri. Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, Pak Yosef atau Pak Bendi, kemarin kan setelah berkunjung itu, Pak, kira-kira dari museum ini ada nggak, Pak, rencana ya, Pak, seperti yang kita ketahui ya, kalau orang Indonesia ini kan kita kurang apa ya, kurang suka ya Pak berkunjung ke museum ya Pak ya. Padahal kalau orang luar itu mereka senang sekali kalau berkunjung ke museum untuk mengetahui sejarah atau mengetahui keadaan-keadaan yang menjadi wawasan buat mereka ya Pak ya. Nah, saya sendiri itu baru yang kedua kalinya menginjak Museum Sejarah Jakarta sejak zaman sekolah dulu ya Pak ya. Biasanya kita kan dulu zaman sekolah pasti tuh tujuan wajib Museum Fathahillah waktu itu bilangnya ya. Nah, bagaimana Pak peran dari Museum Sejarah Jakarta ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya menarik minat dari khususnya nih ya Pak dari usia mahasiswa, usia pelajar, mahasiswa supaya mereka bisa lebih apa ya, lebih tertarik ya Pak ya. Karena kan sekarang ini terutama dengan pandemi ini semuanya serba online, serba virtual. Kira-kira ada nggak Pak kiat-kiat sehingga menarik minat mahasiswa atau bahkan menarik minat dari warga Jakarta atau warga luar untuk bisa berkunjung ke Museum Jakarta, Museum Sejarah Jakarta. Apa Pak kira-kira yang bisa disampaikan? Baik Ibu, terima kasih. Kami selaku petugas yang berada di Museum Sejarah Jakarta, mungkin dalam naungan di sini UP Museum Kesejarahan Jakarta ya Bu ya.
Sebelum pandemi ini, kami sudah banyak melakukan acara-acara tertentu untuk mempromosikan museum ini, di mana masyarakat supaya berminat, ataupun para pelajar supaya berminat masuk ke museum. Yang pertama, kami ada wajib kunjung, Bu. Wajib kunjung untuk para siswa di seluruh DKI. Dan itu dikenakan gratis dari kami. Kemudian kami ada wisata malam. Nah, ini biasanya banyak yang tertarik dengan wisata malam ini, bukan hanya dari kalangan mahasiswa, bahkan umum ya, keluarga dan sebagainya banyak juga, Bu, yang berminat. Dan bukan hanya di Museum Sejarah Jakarta, tapi di museum yang di bawah naungan kami. Nah, Museum Kesejarahan Jakarta ini UP-nya ada Museum Sejarah Jakarta yang pertama, kemudian ada Museum Joam 45, kemudian ada Museum Tamrin, dan satu lagi Museum Prasasti, Ibu. Nah, kemudian untuk para siswa-siswi SD atau SMP, kami juga suka mengadakan Little Arkeologi. Nah, di sini mungkin kebanyakan para siswa ataupun adik-adik kita di rumah tidak tahu dari mana sih benda-benda bersejarah itu bisa ada. Nah, salah satunya hasil kerja para arkeolog yang meneliti, kemudian merenovasi, dan memamerkan, mengumpulkan data, yang akhirnya jadilah satu koleksi yang ada di museum kita, Bu. Kemudian kita juga punya sosial media, Ibu. Ada IG, kemudian Facebook, dan juga Twitter. Nah, untuk ya, Ibu? Ada channel YouTube-nya juga mungkin ya, Pak ya? Ada channel YouTube juga, Bu. Kemudian karena di milenia ini, abad-abad milenia ini, masyarakat gandrung dengan hobi foto-foto ya, Bu ya. Kebanyakan mungkin bukan hanya anak muda, dewasa dan sebagainya pun pasti kalau lihat tempat-tempat yang unik pasti akan ngambil foto atau potret ya. Kita juga menyiapkan spot-spot yang lebih menarik dan akan memberitahu kepada pengunjung kalau ini tempat yang bagus untuk mengambil gambar atau ambil foto. Tapi bukan mengambil foto di ruangannya ya, Bu ya. Tapi hanya memotret. Jadi banyak yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah masyarakat sudah banyak mengerti. Dan satu lagi, Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal Museum Fathahillah itu satu museum yang sangat populer di Kota Tua, Ibu. Dan juga paling banyak pengunjungnya di Kota Tua. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi seperti yang barusan dikatakan atau diinfokan oleh Pak Yosef bahwa Museum Sejarah Jakarta itu merupakan salah satu museum favorit ya, Pak ya? Betul. Karena memang lokasinya itu memang strategis sih, Pak ya. Strategis. Kalau sebelum pandemi ini kan, apalagi sore-sore menjelang malam itu jadi ada pasar malam loh. Ini informasi buat para mahasiswa ya. Jadi nanti di sini seperti itu di pinggiran museum itu, terutama di taman ya Pak ya, di pinggiran museum ada seperti pasar malam ya. Jadi kemudian ada orang-orang yang berpakaian atau bergaya seperti tokoh-tokoh tertentu yang kita bisa foto atau bersama ya, foto bersama begitu ya para mahasiswa supaya bisa tahu. Jadi dan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Yosef bahwa Museum Sejarah Jakarta juga memiliki beberapa sosial media ya. Salah satunya YouTube. Saya juga sudah pernah lihat Pak sebelum singgah dan saya jadikan referensi itu Bapak buat para mahasiswa yang sudah saya unggah di pada Dikti gitu. Jadi sebelum kegiatan biasa para mahasiswa sudah lihat-lihat dulu nih Pak, kira-kira kita akan berkunjung mana biar jadi referensi juga buat mereka. Seperti itu Bapak. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya para mahasiswa? Waktunya memang sudah menjelang.
Selamat ya Pak ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Dari Ayu sudah, Rosi tidak ada pertanyaan. Atau Asri, Vina, oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa cukup ya untuk kegiatan kebinekaan kita yang ketiga, kunjungan ke Museum Sejarah Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pemandu berdua, Bapak Yosef Sofyan dan Bapak Selamat Dendi. Terima kasih sudah hadir di link Zoom kami. Terima kasih juga sudah memandu kami tempo hari pada saat kunjungan kami ke museum itu ya Pak ya. Semoga apa yang sudah kita tonton, apa yang sudah kita lihat ini bisa bermanfaat terutama bagi para mahasiswa sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima Terima kasih kasih banyak Ibu dari Universitas Unisula ya. semua. Ya, sehat selalu ya semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bu Yoke. Terima kasih Bu Yulisa. Nanti mahasiswa saya akan segera posting ya. Oh maaf, saya sudah posting assignment di pada Dikti, jadi bisa dilihat. Nanti video ini juga akan segera saya unggah. Terima kasih.